candi. Apa sayang? Candi. Jadi candi itu adalah bangunan peninggalan kerajaan Hindu dulu ya, namanya Kerajaan Kalingga ya, yang pada saat itu berdiri di masa abad ke-7 dan ke-8 ya. Jadi bangunan candi ini adalah bangunan bersejarah ya teman-teman, dan alhamdulillah sampai saat ini masih ada dan dijaga, sehingga sampai saat ini walaupun dulu sudah lama sekali, sampai sekarang kita masih bisa melihat bangunan tersebut. Lalu teman-teman akan di sana akan menjumpai oleh-oleh khas dari Dieng ya, dari dataran tinggi Dieng, yaitu apa ya? Ini adalah sebuah bisa dijadikan minuman, daging buahnya bisa kita makan. Ini adalah karika. Nah, teman-teman sudah pernah atau belum? Ya, jadi rasanya seperti sirup manis, lalu daging buahnya berwarna kuning, itu juga bisa dimakan. Lalu buah karikanya seperti apa ya? Jadi buah karikanya seperti ini teman-teman, lihat ya. Jadi buahnya seperti ini. Pohonnya hampir sama seperti pohon pepaya, buahnya pun hampir sama seperti buah pepaya. Di dalam ada bijinya kecil-kecil. Nah, buah karika ini diolah menjadi minuman teman-teman ya. Jadi rasanya seperti sirup, seperti teman-teman makan manisan, seperti itu teman-teman. Namanya karika ya. Biasanya kalau orang dari Dieng biasanya membawa karika sebagai oleh-oleh. Lalu sepanjang perjalanan tentunya teman-teman akan melihat apa ya? Lihatlah. Akan melihat seperti ini yang tadi sudah ditunjukkan sama Ustazah. Jadi di sepanjang perjalanan di lereng-lereng itu banyak sekali tanaman ya, banyak sekali tanaman karena di dataran tinggi itu sangat cocok untuk bercocok tanam. Tanaman apa saja Ustazah yang biasa ditanam di dataran tinggi? Ayo, ada yang bisa menyebutkan? Ya, Dieng adalah salah satu penghasil kentang teman-teman. Penghasil kentang terbanyak itu ada di Dieng karena kentang itu sangat cocok ditanam di daerah dataran tinggi. Lalu selain kentang apa Ustazah? Ada kol. Tahu kol? Iya, kobis. Ada lagi kembang kol ya, yang seperti brokoli tetapi berwarna putih. Lalu ada wortel, ada cabai, ada tomat. Ya teman-teman ya, ada sawi. Jadi sayuran-sayuran segar yang ayah bunda sering beli itu asalnya adalah dari daerah dataran tinggi Dieng. Jadi kita bersyukur ya, ternyata ada manfaatnya kita mempunyai dataran tinggi di daerah kita. Jadi kita tidak kekurangan dengan yang namanya pasokan sayuran teman-teman. Nah, seperti teman-teman sudah ketahui tadi ada ciri-cirinya, ada lagi seperti apa sih dataran tinggi itu yang bisa kita jumpai di sana. Teman-teman juga pastinya tahu manfaatnya ya. Manfaat dari dataran tinggi itu adalah yang pertama bisa dijadikan sebagai tempat rekreasi, karena biasanya kita untuk orang-orang yang biasa tinggal di daerah panas ingin berwisata ke daerah yang dingin. Nah, tentunya daerah dingin itu bisa kita jumpai di Dieng. Jadi bisa dijadikan sebagai tempat rekreasi. Yang kedua adalah tadi sebagai sumber pertanian ya, khususnya adalah pertanian sayuran. Seperti itu teman-teman. Jadi kita harus bangga ya, karena di tempat kita ada sebuah dataran tinggi yang luar biasa indahnya, Masya Allah, yang luar biasa sejuknya ya. Jadi bisa kita jadikan sebagai tempat rekreasi. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, yang selanjutnya Ustazah akan mengingatkan teman-teman tentang cara makan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama adalah teman-teman harus
makan dengan makanan yang halal ya. Jadi makanan yang teman-teman makan adalah makanan yang halal, dan pastinya teman-teman sudah paham dengan makanan yang halal itu seperti apa. Lalu yang kedua adalah mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Ini untuk kesehatannya teman-teman ya. Lalu pada saat kita sudah disajikan dengan makanan, maka sudah sepantasnya kita bersyukur terlebih dahulu dengan apa? Dengan berdoa menyambut hidangan. Seperti itu ya, sebagai rasa syukur kita kepada Allah karena sudah diberikan rizki makanan pada hari ini. Lalu tentunya sebelum kita makan, kita membaca basmalah terlebih dahulu teman-teman. Nah, pada saat makan itu seperti apa Ustazah? Ya, pada saat makan itu yang pertama kita tentunya makan dengan menggunakan tangan kanan. Ya, sudah tahu ya. Lalu yang kedua adalah kalau Rasulullah makan itu menggunakan 3 jari teman-teman, yaitu dengan menggunakan ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah ya teman-teman ya. Jadi Rasulullah itu makan dengan menggunakan 3 jari saja ya. Lalu pada saat makan boleh loh berbicara, tetapi berbicaranya adalah sesuatu yang bermanfaat ya. Jadi kalau berbicaranya sambil ngobrol sesuatu yang sia-sia itu tentu tidak boleh. Tetapi kalau berbicaranya untuk sesuatu yang bermanfaat maka boleh teman-teman. Lalu apalagi yang selanjutnya adalah pada saat makan kita mengunyah dengan 33 kali kunyahan, karena itu sangat baik untuk kesehatan kita, membantu kerja pencernaan kita. Seperti itu ya teman-teman. Lalu pada saat kita sudah selesai makan, sebelum cuci tangan, Rasulullah menyunahkan kita untuk membersihkan jari-jari kita dengan menjilatnya, karena kita tidak tahu keberkahan makanan yang kita makan itu ada di mana ya. Barangkali ada di nasi-nasi yang tersisa di jari-jari kita. Lalu yang selanjutnya adalah mencuci tangan. Wah, sebelum cuci tangan teman-teman jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Doa sesudah makan. Alhamdulillahilladzi amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Seperti itu ya teman-teman ya. Lalu disunahkan makannya itu sambil duduk. Jadi kita tidak boleh makan sambil berdiri. Pada saat makan kita harus makan sambil duduk. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, nanti Ustazah minta tolong nanti teman-teman mempraktekkan apa yang Ustazah sudah ingatkan ya, apa yang Ustazah sudah sampaikan. Coba teman-teman nanti mengikuti sunnah makannya Rasulullah dengan menggunakan 3 jari saja teman-teman. Oke, untuk hari ini Ustazah cukupkan. Ustazah Ima akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.